Fadil Permahendra selaku Master of Ceremony pada talk show kali ini. Pada talk show kali ini kita akan mendalami bagaimana sih kepemimpinan digital yang baik serta dapat menyukseskan segala sesuatu. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana kepemimpinan itu dapat mengubah wajah agribisnis di Indonesia, yang mana agribisnis ini tidak jarang digeluti oleh masyarakat. Dan bersama kita kali ini telah hadir dua narasumber keren dan luar biasa yang telah mencapai kesuksesan mereka pada bidang agribisnis, terutama agribisnis kopi di Indonesia. Bersama kita telah hadir founder dan co-founder Kopi Muda Toraja Indonesia, Ibu Dini Febriani dan Ibu Raina Yamil, yang telah sukses memasarkan produknya melalui e-commerce dan media sosial. Penasaran bagaimana kepemimpinan mereka? Kita akan masuk pada sesi diskusi bersama para narasumber. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, izinkan saya untuk mempersilahkan dua moderator keren yang akan memimpin sesi diskusi kita pada kali ini. Kepada para moderator, silakan mengambil alih. Baik, terima kasih kepada Master of Ceremony atas waktu dan kesempatannya. Jadi, pada kali ini kita langsung saja mulai pembahasan mengenai peran literasi digital dalam kepemimpinan agribisnis kopi. Kita tahu bahwa dunia agribisnis semakin menuju digital. Pemimpin agribisnis perlu menguasai platform digital untuk pemasaran dan manajemen pasok. Nah, bagaimana nih menurut Ibu menerapkan keterampilan digital dalam mengelola kebun kopi? Betul sekali, di perusahaan kami menggunakan beberapa platform digital. Contohnya, kami memanfaatkan aplikasi Agritech untuk memonitoring cuaca dan kesehatan tanaman secara real time. Kedua, kami aktif di e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir, kami menggunakan sistem data analisis untuk memantau harga pasar kopi global dan lokal sehingga bisa menentukan waktu panen dan jual yang tepat. Baik, jadi menarik banget ya. Tapi bisa nggak sih Ibu memberikan contoh konkret bagaimana sih data analisis membantu Ibu membuat keputusan? Tentu, beberapa bulan lalu, data menunjukkan harga kopi Arabica naik dalam 2 minggu karena permintaan ekspor yang meningkat. Kami segera mempercepat panen dan menyiapkan stok. Hasilnya, kami bisa menjual dengan harga 15% lebih tinggi dari biasanya. Dan keputusan berbasis data ini sangat membantu profitabilitas kami. Baik, sebelum kita masuk ke sesi diskusi selanjutnya, izinkan saya mempersilakan moderator 2 untuk memimpin sesi tanya. Terima kasih moderator 1. Lalu Ibu co-founder Ibu Raina, terkait dalam era digital saat ini kita dituntut untuk menguasai platform digital juga e-commerce dan juga aplikasi Agritech. Lalu bagaimana Ibu melihat peran keterampilan digital ini dalam meningkatkan efisiensi dan juga daya saing petani kopi di pasar global? Terima kasih atas pertanyaannya, betul sekali. Karena keterampilan digital kini menjadi kunci utama dalam kepemimpinan agribisnis. Seorang pemimpin harus mampu menggunakan platform digital untuk pemasaran, mengelola rantai pasok, dan berkomunikasi dengan stakeholder. Misalnya, petani kopi yang menguasai e-commerce dapat menjual produknya langsung ke konsumen tanpa perantara, sehingga harga menjadi lebih kompetitif. Selain itu, kemampuan analisis data digital juga membantu pemimpin membuat keputusan berbasis fakta bukan intuisi. Baik, luar biasa sekali Bu Co-founder, dan saya ingin bertanya kepada Bu Founder Dini Febriani terkait dengan era digital ini kan sangat rentan sekali ya terhadap kebocoran data. Bagaimana Ibu menjaga data produksi, transaksi, dan juga hubungan dengan mitra bisnis? Baik, pertanyaan yang sangat relevan ya. Jadi seorang pemimpin tuh harus memahami bahwa keamanan digital ada tanggung jawab moral. Ini tuh mencakup melindungi data harga, transaksi, serta informasi mitra agar tidak disalahgunakan. Langkah-langkahnya itu seperti menggunakan sistem transaksi enkripsi, melatih tim agar tidak mudah terkena hoax ataupun phishing, serta merahasiakan data pelanggan dan petani. Dengan begitu, kepercayaan stakeholder dapat terjaga. Keren sekali ya Ibu, tapi sebagai pemimpin nih kan kita perlu menggabungkan kompetensi teknis dan juga emosional. Lalu apa sih Bu yang menjadi tantangan di literasi digital ini dan juga sebagai tantangan spiritual yang Ibu alami? Tantangan terbesarnya sih membangun ketiganya ya. Kadang
Terkadang tuh efisiensi teknis membuat kita lupa aspek emosional. Misalnya petani yang membutuhkan waktu lebih banyak untuk belajar teknologi. Di sisi lain, saat kita fokus ke aspek spiritual dan etika, kita sering dianggap idealis di dunia bisnis yang kompetitif. Tapi saya percaya kepemimpinan sejati adalah yang bisa mengintegrasikan ketiganya. Tidak hanya hasilnya memang tidak instan, tapi berkelanjutan dan membawa berkah. Lalu apa pesan Anda untuk para pemuda-pemuda ini yang baru memulai bisnis di bidang agribisnis? Yang pertama tuh jangan takut teknologi, pelajari dan dipraktikkan. Kedua tuh bangun budaya digital di tim Anda dengan kesadaran. Ketiga, selalu prioritaskan keamanan data. Keempat itu jangan melupakan etika dan nilai moral di setiap aktivitas digital. Dan terakhir itu ingat bahwa teknologi adalah alat untuk memberdayakan, bukan mengeksploitasi. Literasi digital yang baik adalah yang mengintegrasikan keterampilan, budaya, keamanan, dan etika yang seimbang. Baik, terima kasih Ibu Founder dan juga Co-Founder. Kita berbicara terkait dengan etika digital nih. Lalu bagaimana Ibu sebagai kepemimpinan dalam tani kopi ini berinteraksi sesuai dengan etika di media sosial? Saya percaya bahwa etika adalah fondasi dari setiap aktivitas digital. Kami berusaha jujur dan memberikan informasi, tidak memanipulasi harga, dan selalu menghormati privasi konsumen. Insightful banget nih kita pembicaraan pada hari ini. Kita ada satu pertanyaan terakhir lagi, tapi akan aku oper kepada moderator satu aja, silahkan. Baik, terima kasih. Dan kedua, kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber kita. Bagaimana Anda melihat masa depan kepemimpinan agribisnis di era digital ini, khususnya bagi generasi muda petani kopi? Saya melihat masa depan agribisnis akan bergantung sejauh mana generasi muda mampu menggabungkan teknologi dan nilai-nilai moral. Pemimpin muda harus adaptif, cerdas digital, dan memiliki integritas. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak atas narasumber hebat kita, atas waktu yang telah disempatkan pada talk show hari ini. Saya serahkan kembali kepada Master of Ceremony. Itu tadi sesi talk show kita pada siang hari ini. Terima kasih pada moderator dan narasumber yang telah memberi kita materi dan menemani kita pada siang ini. Terima kasih untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.